Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrah dengan NIM 20040301444 dari kelas MBS 1E. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah saya, pengetahuan komputer, yang berjudul Project UAS Komputer. Nah, langsung saja kita ke slide kedua, yaitu tentang pertemuan pelajaran komputer. Di sini ada 15 pertemuan yang akan saya bahas satu-satu. Sebelum saya membahasnya, saya akan menjelaskan tentang mengapa saya menjelaskannya satu-satu, karena ini adalah proyek UAS komputer yang tugasnya untuk merangkum semua pertemuan pertama hingga pertemuan akhir pembelajaran. Nah, langsung saja kita ke pertemuan pertama. Di pertemuan pertama ini yang akan kita bahas yaitu tentang konsep dasar dan sejarah komputer. Pertama, yang akan kita bahas terlebih dahulu sebelum lebih jauh dalam membahas komputer, kita akan membahas tentang pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang melakukan pekerjaan perhitungan aritmetika dengan alat, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Sebenarnya, asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmetika. Tetapi, komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Baik, selanjutnya kita ke poin kedua. Rumusan komputer. Di sini telah ada gambar yang saya paparkan. Jadi, rumusan sistem komputer pertama itu akan dimasukkan oleh perangkat. Kedua, perangkat akan memproses sebuah data yang akan kita masukkan. Ketiga, perangkat keluaran, bagaimana perangkat itu dikeluarkan oleh komputer. Dan terakhir, yaitu media penyimpanan. Sebenarnya ini sudah berhubungan ya. Jadi saya jelaskan lebih singkat lagi dengan gambar ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, sejarah komputer yang terdiri dari 5 sejarah yang akan saya jelaskan satu-satu. Pertama itu tabung vakum pada generasi pertama, ya tahun 1946. Dibuatnya komputer pada generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Pada tahun ini, tabung vakum dikenal tidak efisien dari beberapa aspek. Nah, inilah contoh gambaran tabung vakum pada generasi pertama. Nah, selanjutnya pada generasi kedua yaitu transistor. Sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Daya listrik yang dipergunakan itu lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga lebih terjangkau dibandingkan menggunakan tabung vakum pada generasi pertama. Nah, inilah contoh gambaran transistor pada generasi kedua. Nah, selanjutnya yaitu generasi ketiga, integrated circuit. Itu dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor berukuran tersebut dimasukkan bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi.
menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Nah, selanjutnya generasi keempat yaitu mikroprosesor. Komputer yang kita pakai saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip prosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Nah, inilah contoh gambar pada generasi keempat yaitu mikroprosesor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang generasi kelima yaitu artificial intelligence. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau disebut dengan artificial intelligence. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan oleh manusia. Tidak cukup sampai di situ. Komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya kita melangkah ke pertemuan kedua, yaitu perkembangan komputer dan klarifikasi komputer. Sebenarnya perkembangan komputer ini telah saya jelaskan pada pertemuan pertama, yaitu terdiri dari beberapa generasi. Itu pertama menggunakan tabung vakum, kedua transistor, ketiga integrated circuit, dan keempat mikroprosesor. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan hardware. Perkembangan hardware komputer semakin cepat dari yang sederhana sampai hardware yang paling kompleks. Namun dilihat dari sejarahnya, perkembangan komputer diawali oleh kebutuhan manusia untuk melakukan pemrosesan data secara lebih mudah. Walaupun prinsip ini tetap berlaku, namun akhir-akhir ini kelihatannya perkembangan hardware komputerlah yang mampu menciptakan kebutuhan-kebutuhan dan peluang baru. Sebagai contoh, ketika ditemukan komponen-komponen hardware yang lebih kecil dari iPod muncul, maka tercipta kebutuhan baru di dunia musik. Hal ini juga mampu merubah kondisi industri musik itu sendiri. Perkembangan hardware komputer itu sendiri adalah sebuah evolusi dari berbagai alat pengolahan data. Adalah seorang Charles Babbage yang pertama kali mengenalkan komputer. Itu pada periode ini komputer digunakan hanya untuk operasi matematika. Baru setelah tahun 1940 komputer itu digunakan untuk pengolahan data yang lebih luas. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian hardware. Yang pertama itu CPU atau prosesor. Ini merupakan komponen pemrosesan logika dan aritmatika serta mengendalikan komputer. Kecepatan pemrosesan ditentukan oleh kecepatan clock dari kontrol unitnya. Perhitungannya dalam satuan Hertz, semakin besar nilainya semakin cepat clocknya. Contoh, Intel Core i7 2,93 GHz, artinya kecepatan clock dari kontrol unitnya adalah 2,93 GHz. Kedua yaitu memori. Memori berfungsi menyimpan data dan instruksi yang sedang dijalankan. Ada dua jenis memori, yang pertama adalah RAM dan yang kedua adalah ROM. ROM ini menyimpan data dan instruksi yang disediakan oleh vendor komputer dan bisa dibaca. Satuan dari kinerja RAM adalah bit atau byte. Semakin besar nilainya, maka semakin besar kapasitasnya. Contohnya, RAM 4 GB. Artinya RAM mempunyai kapasitasnya sebesar 4 GB. Selanjutnya yaitu output dan input devices. Output dan input devices ini berfungsi untuk menjembatani antara komputer dengan lingkungan luarnya. Input devices adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data. Bisa berupa keyboard, scanner, mouse, barcode, dan lain-lain.
Sedangkan untuk output devices adalah alat yang digunakan untuk mengeluarkan hasil dari pemrosesan data, bisa berupa monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Keempat yaitu media penyimpanan. Media ini berfungsi untuk menyimpan data secara permanen yang nantinya bisa dibaca kembali, bisa berupa hard disk, flash disk, CD, dan DVD. Dan yang sudah dimulai ditinggalkan adalah disket. Satuannya kapasitasnya adalah bit atau byte. Semakin besar nilainya maka semakin besar kapasitasnya. Contoh itu hard disk 160 GB. Artinya kapasitas penyimpanan hard disk itu tersebut adalah 160 GB. Baiklah, kita melangkah ke poin selanjutnya, yaitu perkembangan software. Perkembangan software dari masa ke masa itu sebenarnya perkembangannya itu sampai di era masa kini. Berikut ulasannya, yaitu pertama di era pioneer atau era pertama. Di era pertama itu ada batch orientation, yaitu suatu orientasi di mana proses dilakukan setelah data dikumpulkan dalam satuan waktu tertentu atau dilakukan setelah data terkumpul. Lawan dari batch adalah online atau interaktif proses. Keuntungan dari interaktif adalah mendapatkan data yang selalu up to date. Nah, selanjutnya poin kedua dari era pertama yaitu limited distribution, yaitu suatu penyebaran software yang terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu. Ketiga yaitu customer software yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tertentu. Kedua yaitu era stabil atau era kedua. Itu pada era kedua ya. Pertama itu multi-user, yaitu suatu sistem di mana satu komputer digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama. Ketiga yaitu real time, suatu sistem yang dapat mengumpulkan, menganalisa, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber. Itu mengontrol proses dan menghasilkan output dalam milisekund. Ketiga yaitu database, perkembangan yang pesat dari alat penyimpanan data secara online yang menyebabkan munculnya generasi pertama DBMS, Database Management System. Dan keempat yaitu produk software yang dikembangkan untuk dijual kepada masyarakat luas. Selanjutnya era ketiga yaitu era mikro. Pertama yaitu distributed system, suatu sistem yang tidak hanya dipusatkan pada komputer induk atau host komputer. Daerah atau bidang lainnya juga memiliki komputer yang ukurannya lebih kecil dari komputer induk. Lawan dari distributed system adalah centralized system. Nah, selanjutnya yaitu embedded intelligence atau produk yang diberi tambahan intelligence dan biasanya ditambahkan mikroprosesor yang mutakhir. Contohnya adalah automobil, robot, peralatan diagnostik, dan lain-lain. Selanjutnya itu low cost hardware, yaitu harga hardware yang semakin rendah ini dimungkinkan karena munculnya personal komputer. Selanjutnya itu consumer impact, adalah perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan dan software ini memberi dampak yang besar terhadap masyarakat. Selanjutnya yaitu era modern atau era keempat. Itu yang pertama, era keempat itu pertama expert system. Itu suatu penerapan AI atau artificial intelligence pada bidang-bidang tertentu, misalnya bidang kedokteran, komunikasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu automation, suatu mesin yang dapat meniru kerja dan sebagian otak manusia, misalnya mesin robot, komputer catur. Ketiga yaitu parallel arsitektur, yaitu arsitektur komputer yang memungkinkan proses kerjaan paralel, yang dimungkinkan adanya prosesor berbeda dalam satu komputer. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan ketiga itu mengenai penggolongan komputer dan jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer terdiri dari 4 jenis, yaitu pertama jenis komputer berdasarkan tujuan penggunaannya, jenis komputer berdasarkan yang diolah, jenis komputer berdasarkan prosesornya, jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Poin kedua selanjutnya itu data dan informasi. Pada data dan informasi, di sini ada gambar yang saya paparkan. Ini adalah contoh dari data dan informasi.
Data adalah informasi yang belum diolah, berisi dari fakta, sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah, berguna untuk tujuan tertentu. Nah, selanjutnya itu kita ke pertemuan 4 itu mengenai alat input, alat proses, alat output. Pengertian dari alat input. Jadi alat input adalah masukan. Perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Benda ini dapat dilihat dan diraba, bukan seperti perangkat lunak komputer yang sifatnya tidak dapat diraba karena berupa dua dimensi. Perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komunikasi ini. Berikut ini adalah daftar contoh input devices beserta penjelasannya. Perangkat input komputer antara lain itu pertama keyboard, mouse, touchpad, clickpen, scanner, joystick, trackball, kamera digital, handycam, webcam, graphics pad, barcode reader, mikrofon, fingerprint, card reader, CD-ROM, flash disk. Selanjutnya itu poin kedua adalah alat proses. Itu peralatan proses pada komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengelola data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Selanjutnya itu bagian-bagian alat proses. Itu pertama itu power supply, kedua motherboard, ketiga CPU atau prosesor, keempat itu memori atau RAM, kelima itu hard disk, keenam itu FGA, dan ketujuh itu sound card. Nah, poin ketiga itu adalah alat output. Perangkat alat output adalah perangkat keluaran yang artinya mengeluarkan data dari komputer, seperti monitor mengeluarkan informasi, proyektor mengeluarkan video, atau gambar, printer mengeluarkan data ke media kertas, dan handset mengeluarkan suara. Intinya output ini adalah perangkat yang dapat menghasilkan sesuatu dari komputer, baik itu suara, informasi, ataupun yang lainnya. Baiklah, selanjutnya itu 10 macam perangkat output komputer. Pertama itu monitor, kedua printer, ketiga proyektor, keempat handphone, kelima handset, keenam plotter, ketujuh flat panel display, kedelapan speaker. Nah, inilah contoh gambaran di samping dari 10 macam perangkat output komputer. Bisa dilihat ya, inilah dia. Selanjutnya itu pertemuan 5 dan 6 mengenai cara kerja alat proses. Pengertian alat proses adalah alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengelola data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya akan ditampilkan melalui alat output. Alat proses terdiri dari Central Processor atau CPU, Central Processing Unit atau Main Memory. Pengertian CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer. CPU sering juga sebagai prosesor. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. CPU memiliki beberapa komponen unit kontrol, diantaranya yaitu yang pertama unit kontrol. Unit kontrol merupakan bagian dari prosesor yang mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU. Salah satu tugas dari unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Operasinya hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama lagi untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Dengan demikian unit kontrol dapat mengontrol komputer sehingga terjadinya sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Kedua yaitu register. Register merupakan alat penyimpanan berukuran relatif kecil namun memiliki kecepatan akses yang cukup tinggi dengan fungsi untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memiliki bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat sedang diolah ataupun untuk pengolahan selanjutnya. Ketiga yaitu Arithmetic Logic Unit.
Arithmetic Logic Unit atau dapat disingkat dengan ALU merupakan bagian dari CPU yang memiliki tugas untuk melakukan operasi aritmatika dengan operasi logika berdasarkan instruksi yang telah ditentukan. ALU sering disebut dengan sebagai mesin bahasa karena ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika, unit logika, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Tugas utama ALU ialah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Adapun fungsi CPU. Fungsi utama CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator. Hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disebut lalu tersimpan dalam sebuah RAM. Setiap instruksi akan diberikan alamat unik yang disebut dengan alamat memori. Selanjutnya, CPU akan mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Nah, selanjutnya yaitu poin ketiga tentang main memori. Memori utama merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpannya itu bisa jutaan sampai susunan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Data yang disimpan pada memori utama ini bersifat volatil, artinya data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Apabila sumber listrik dimatikan, maka datanya akan hilang. Memori utama digunakan sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat I/O. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis RAM. Yaitu pertama dynamic RAM atau DRAM. Kedua itu fast page mode atau DRAM, FPM DRAM. Ketiga yaitu Extended Data Output DRAM atau EDO-DRAM. Keempat yaitu Synchronous DRAM atau SDRAM. Kelima yaitu Rambus DRAM, RDRAM. Keenam yaitu Double Data Rate, SDRAM, DDR, SDRAM. Dan ketujuh itu untuk video. 8 itu video RAM. Dan video RAM itu terdiri dari dua bagian, yaitu pertama Windows RAM, kedua Synchronous Graphic RAM, dan kesembilan itu Static RAM. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pertemuan 7 itu mengenai komponen hardware, port-port komputer, dan media penyimpanan. Itu pertama itu komponen pada hardware. Komponen pada hardware terdiri dari beberapa macam. Itu pertama adapter, memori utama, RAM dan ROM. Ketiga itu proses, keempat itu penyimpanan, kelima itu output. Adapun komponen utama pada hardware itu pertama Central Processing Unit, kedua itu media penyimpanan. Pengertian media penyimpanan itu merupakan media untuk menyimpan file, berkas, dokumen dari data hasil pekerjaan yang kita laksanakan. Media penyimpanan ini di dalamnya terdapat file dan dapat menampung dengan kapasitas daya simpan yang berbeda. Baiklah, selanjutnya itu port-port pada komputer. Itu pertama itu port serial, merupakan jenis port yang dulu umum digunakan untuk keyboard, mouse, dan juga PLC, atau bisa disebut dengan Programmable Logic Controller. Port ini menggunakan jenis konektor RS232C yang memiliki jumlah pin antara 9 hingga 25 pin. Saat ini port serial sudah jarang digunakan mengingat banyak koneksi komputer bisa dilakukan dengan menggunakan port USB standar. Nah, inilah contoh gambar dari port serial. Kedua yaitu port paralel. Itu merupakan jenis port yang digunakan untuk konektivitas yang membutuhkan kecepatan. Biasanya penggunaan port paralel ini bekerja dengan 8 bit per waktunya, sehingga cocok untuk transmisi data jarak dekat dan cepat. Nah, inilah contoh gambar dari port paralel.
Ketiga yaitu port USB, merupakan port standar yang saat ini banyak digunakan di dalam teknologi sistem komputer. USB merupakan kependekan dari Universal Serial Bus. Dari namanya saja sudah bisa dideteksi bahwa port ini digunakan untuk berbagai kepentingan atau universal. Keempat yaitu port FGA. Port FGA merupakan port yang masih banyak digunakan hingga saat ini. Port FGA ini merupakan port yang dimiliki oleh FGA card atau graphic card. Pada sebuah komputer, konektor dari port FGA ini menggunakan konektor D15 dengan jumlah 15 pin. Nah, inilah contoh gambar dari port FGA. Selanjutnya yaitu port infrared, yaitu inframerah saat ini sudah jarang ditemui pada komputer meskipun fungsinya untuk mengkoneksikan perangkat wireless dengan komputer. Namun banyak perangkat wireless sudah menyertakan inframerah dalam bentuk USB di paket penjualannya, maka menggunakan port inframerah yang sudah jarang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu port PS2. Merupakan salah satu jenis port klasik yang sering digunakan pada komputer. Jenis PC untuk menghubungkan keyboard dan juga mouse. Bentuk konektornya adalah bulat dengan banyak pin. Namun dengan demikian, saat ini port PS2 sudah sangat jarang digunakan mengingat penggunaan USB yang benar-benar mendominasi dalam penggunaan perangkat eksternal komputer. Nah, inilah contoh gambar dari port PS2. Selanjutnya yaitu port audio. Maka sudah pasti fungsinya adalah untuk mentransmisikan suara yang dihasilkan dari komputer menuju output audio eksternal seperti speaker dan juga handphone. Port audio dimiliki oleh sound card, di mana kualitas output suara tergantung pada kualitas sound card. Kedelapan yaitu port LAN. Port LAN merupakan port yang dimiliki oleh salah satu perangkat keras jaringan komputer, yaitu Ethernet atau LAN card. Kesembilan yaitu port HDMI, merupakan port pengembangan dari graphic card. HDMI merupakan kependekan dari High Definition Multimedia Interface, di mana HDMI mendukung semua bentuk multimedia. Ke-10 itu port power source atau yang tanpa adanya port power source maka komputer secanggih apapun tidak akan bisa berfungsi. Port power source bertugas untuk memberikan asupan listrik bagi komputer yang agar bisa menyala. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas pertemuan ke-9 itu mengenai fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer atau bisa dibilang software. Pengertian perangkat lunak itu atau software itu adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Nah, poin kedua, adapun fungsi perangkat lunak yaitu memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Kedua yaitu sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dalam perangkat kerasnya. Ketiga yaitu mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Dan yang keempat itu menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Dan yang terakhir yaitu penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar bisa dimengerti oleh komputer. Nah, inilah contoh macam-macam dari perangkat lunak.
Jenis-jenis perangkat lunak itu yang pertama itu perangkat lunak berbayar. Itu software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Kedua yaitu freeware atau perangkat lunak ini gratis dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Ketiga yaitu free software, itu penggunaan yang harus membeli perangkat lunak terlebih dahulu. Setelahnya itu pengguna bebas untuk melakukan penggadaan, modifikasi hingga distribusi. Keempat yaitu Saharaware, yaitu perangkat lunak untuk dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu, biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas dan penggunaan dengan waktu yang terbatas, biasanya 15-30 hari. Kelima yaitu malware atau perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuannya itu perangkat lunak ini untuk menyusup, bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contohnya itu malware adalah spyware atau perangkat lunak pengintai. Adapun adware atau perangkat lunak untuk iklan yang tidak jujur. Virus komputer, software lainnya yang dibuat dengan tujuan merugikan. Adapun itu yang keenam itu open source software atau perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya itu dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan dan disebarluaskan. Yang terakhir itu yang ketujuh, firmware atau perangkat lunak yang penyimpanannya yang hanya dapat dibaca atau memory read only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi untuk pengembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pertemuan ke-10 itu memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolahan data dan pengolahan kata. Itu pengertian aplikasi pengolahan kata adalah suatu aplikasi program komputer yang dipakai untuk melakukan pengolahan terhadap kata maupun dokumen. Jadi kalau kita mengetik dokumen itu menggunakan aplikasi pengolahan kata atau bisa disebut dengan word processor. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan pengolahan kata. Awal pengembangan aplikasi pengolahan kata itu menggunakan aplikasi Bravos, yaitu pengolahan kata berbasis grafik. Pertama kali dikembangkan di Xerox Palo Alto Search Center, pencipta Bravo Charles Simonovi atau meninggalkan Xerox PARC kemudian dipindahkan ke Microsoft pada tahun 1981. Simonovi juga mengajak Richard Brody dan PARC pada 1 Februari 1983, pengembangan multitool dimulai. Pada 25 Oktober 1983, Microsoft menerbitkan aplikasi pengolahan kata yang dikembangkan dengan nama baru, itu Microsoft Word. Pada saat itu aplikasi pengolahan kata masih dikuasai oleh WordPerfect dan WordStar. Microsoft Word memiliki konsep yaitu what you see is what you get dan merupakan program pertama yang dapat menampilkan cetak tebal dan cetak miring. Sedangkan pada aplikasi pengolahan kata lain di DOS pada saat itu seperti WordStar dan WordPerfect itu menampilkan hanya teks dengan kode makruf dan warna untuk menandai pemformatan cetak tebal dan miring dan sebagainya. Kemudian dikembangkan Word untuk platform lain yaitu Macintosh. Meski memiliki banyak perbedaan tampilan dari versi DOS-nya, aplikasi ini diprogram oleh Ken Shapiro dengan sedikit perbedaan dari source kode versi DOS karena aplikasi ini ditujukan untuk layar dengan tampilan layar dengan resolusi tinggi dan printer laser. Setelah Lisa Reed dan Maturity, Microsoft pun mencoba untuk menambahkan fitur ke dalam paket program for Macintosh. Setelah Word Macintosh dirilis pada tahun 1985, program terus mendapatkan perhatian yang cukup luas dari masyarakat pengguna komputer. Microsoft tidak membuat versi Word 2 dengan tujuan untuk menyamakan versi dengan Word pada platform lainnya. Versi selanjutnya dari WordForce
Macintosh adalah Word versi 3 yang dirilis pada tahun 1987. Versi ini mencakup banyak peningkatan dari fitur baru tetapi memiliki banyak bug. Kemudian dalam hanya beberapa tahun Microsoft Word mengganti 3.0 dengan Word 3.01. Jauh lebih stabil, semua pengguna terdaftar dari Word 3.0 dikirim melalui email yang berisi salinan Word 3.01 secara gratis, sehingga menjadikan hal ini sebagai kesalahan Microsoft paling mahal untuk ditebus pada waktu itu. Word 4.0 yang dirilis pada tahun 1989 merupakan versi yang sangat sukses dan juga stabil saat itu digunakan. Pada rentang tahun 1990 sampai 1995, Word for Windows diluncurkan. Versi pertama dari Windows for Windows dirilis pada tahun 1989 dengan harga 500 Amerika Serikat. Dengan dirilisnya Microsoft Windows 3.0 pada tahun selanjutnya, penjualan pun sangat sukses karena Word for Windows 1 didesain untuk Windows 3.0 dan performanya sangat buruk apabila dijalankan pada Windows versi sebelumnya. Selanjutnya itu jenis-jenis software pengolahan kata. Pada saat ini banyak sekali aplikasi pengolahan kata yang dibuat oleh produsen perangkat lunak. Sebagian aplikasi pengolahan kata ini merupakan perangkat lunak berbayar. Sebagian lagi merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis. Berikut merupakan beberapa aplikasi pengolahan kata yang sudah banyak penggunanya. Pertama itu WordStar, merupakan sebuah aplikasi pengolahan kata yang populer pada tahun 80-an. WordStar tersedia pada sistem operasi DOS. Walaupun versi-versi terbarunya juga sudah ada dan tersedia untuk sistem operasi Windows, namun aplikasi ini sudah jarang yang memakainya sehingga interoperabilitas dengan perangkat lunak lainnya sangat kurang. Selanjutnya itu WordPerfect adalah aplikasi pengolahan kata yang dimiliki oleh Corel. Program ini awalnya dikembangkan di bawah kontrak Birmingham Young University untuk digunakan pada komputer mini data general pada tahun 1979. Daftar fitur pada aplikasi ini jauh lebih maju dibandingkan dengan aplikasi DOS kontemporer seperti WordStar. Baiklah, kita beralih ke pertemuan 11, itu tentang pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Adapun pengertian dari Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengolahan data angka terbaik yang di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multi-platform. Microsoft Excel tidak hanya tersedia dalam platform Windows, tetapi Microsoft Excel juga tersedia di macOS dan Android dan Apple. Adapun latar dari Microsoft Excel itu seperti ini ya, dan gambar yang ada di dalam Microsoft Excel. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan Microsoft Excel. Berdasarkan sejarahnya, Excel bermula dari sebuah program yang berupa spreadsheet yang dibuat di tahun 1982 dengan sebutan Multiplan. Program ini awalnya sangat populer untuk sistem operasi, namun tidak untuk MS-DOS karena sudah terdapat saingannya seperti Lotus 123, sehingga pihak Microsoft sendiri mulai mengembangkan aplikasi terbaru dari spreadsheet yakni Excel. Kedua yaitu fungsi dari Microsoft Excel. Microsoft Excel digunakan di berbagai bidang pekerjaan, baik usaha kecil maupun perusahaan berskala internasional. Adapun beberapa fungsi dari kegunaan Excel adalah itu yang pertama, membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas dan memformat data
serta grafik. Kedua yaitu membuat catatan keuangan dengan anggaran keuangan. Ketiga, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan inventaris dan lain-lain. Keempat, melakukan analisis dan riset harga. Kelima itu melakukan perhitungan statistika. Keenam, membuat berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan. Ketujuh, membuat daftar nilai sekolah maupun universitas. Selanjutnya itu konversi mata uang, membuat grafik persamaan matematika, membuat program Excel dengan visual basic, melakukan penelitian dengan berbagai metode penelitian, sarana pembelajaran komputer, dan logika. Nah, selanjutnya adapun kelebihan dari Microsoft Excel itu pertama itu user interface mudah dipahami. Kedua itu kompatibilitas dengan berbagai platform sistem operasi, mudah dipelajari untuk penggunaan pemula. Tersedia di lisensi dalam versi grosir, mempunyai ekstensi terpopuler untuk software spreadsheet dan dapat membaca ekstensi standar spreadsheet, fitur pivot untuk mempermudah manajemen data. Spreadsheet yang besar dapat digunakan untuk alternatif SQL untuk penggunaan sederhana. Resource RAM dan memori kecil dibanding program sejenis, digunakan oleh berbagai industri, instansi, dan pekerjaan. Mendukung Visual Basic, menyediakan fitur Research Pen untuk mempermudah mencari referensi analisis data dengan Microsoft Excel menurut ahli terkait topik yang diteliti. Adapun kekurangan dalam Microsoft Excel itu yang pertama, aksi fungsi tertentu seperti fungsi statik terbatas, jumlah sel terbatas, add-ins untuk disiplin ilmu tertentu seperti neural network, fungsi logik tidak powerful dibandingkan software sejenis contoh MATLAB dan SAS. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pertemuan 12 itu tentang pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Ialah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pengajar, perkantoran, dan bisnis, pendidik, trainer. Kehadirannya juga PowerPoint itu sangat membuat presentasi lebih mudah, sehingga fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur template didesain juga akan mempercantik sebuah presentasi PowerPoint. Selanjutnya itu fungsi dan kegunaan Microsoft. Itu yang pertama itu sarana untuk mempermudah sebuah presentasi. Kedua itu untuk sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Ketiga itu membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, animasi, serta template yang desainnya yang akan dipergunakan. Keempat itu mempermudah dalam membuat, mengatur, mencetak berbagai slide. Adapun format Microsoft PowerPoint itu pertama PPT itu PowerPoint Presentation. Itu merupakan ekstensi data biner yang tersedia dalam segala versi PowerPoint, itu termasuk PowerPoint 12. Kedua itu PPS atau PowerPoint Show, itu yang merupakan ekstensi untuk data biner dan tersedia dalam segala versi PowerPoint, itu termasuk PowerPoint yang ke-12 juga. Selanjutnya itu POT atau PowerPoint Template, itu merupakan ekstensi untuk data biner yang tersedia dalam segala versi PowerPoint juga. Itu yang terakhir PPTX atau PowerPoint Presentation, itu merupakan ekstensi data dalam bentuk XML dan hanya tersedia dalam versi PowerPoint. Sejarah perkembangan PowerPoint. Microsoft PowerPoint dikembangkan pertama kali oleh Bob Gaskins dan Dennis Austin. Waktu itu Microsoft PowerPoint digunakan sebagai presenter untuk perusahaan Ford Hawk Inc. yang kemudian namanya diubah menjadi PowerPoint. PowerPoint versi 1 dirilis pada tahun 1987 dan komputer yang didukungnya adalah Macintosh. Kala itu PowerPoint masih menggunakan warna hitam putih saja dan mampu membuat halaman teks dan grafik untuk transparasi OHP atau bisa disebut dengan overhead projector.
Di tahun berikutnya, Microsoft PowerPoint muncul dukungan warna setelah Macintosh berwarna muncul di pasaran. Pada tanggal 31 Juli 1987, Microsoft mengakuisisi Forehead Hawk Inc. dengan PowerPoint $14 juta. Mengikuti Microsoft PowerPoint Windows yang ketiga itu versi Microsoft Windows dari PowerPoint versi 2 muncul dari pasaran tepatnya pada tahun 1990. Semenjak tahun 1990 inilah Microsoft PowerPoint tidak terpisahkan dalam paket aplikasi kantoran Microsoft Office terkecuali Basic Edition. Sampai ini Microsoft PowerPoint terus berkembang sehingga Microsoft Office PowerPoint 2013 itu versi 15 yang dirilis bulan Januari 2015. Dalam Microsoft PowerPoint 2013 ini, antarmuka dengan pengguna dan grafik sangat ditingkatkan sehingga Microsoft PowerPoint lebih menarik dan user-friendly. Versi ini juga menawarkan format data XML dengan ekstensi PPTX yang sebelumnya merupakan data biner dengan ekstensi PPT. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas pertemuan ke-13 itu memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan dan pemanfaatan pengenalan aplikasi internet browsing. Sebelum lebih jauh, kita akan membahas pengertian dari internet dulu ya. Itu internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP, Transmission Control Protocol, dan Internet Protocol. Adapun keperluan pemanfaatan dari internet, itu yang pertama sarana konektivitas dan komunikasi, kedua itu untuk akses informasi, pengetahuan dan edukasi, ketiga alamat dan pemetaan, keempat kemudahan bisnis, kelima itu sarana hiburan. Nah, selanjutnya itu pengertian browsing. Secara umum pengertian dari browsing adalah suatu aktivitas yang dilakukan di dalam media internet dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang bernama web browser atau sering disebut dengan browser saja. Secara harfiah, browsing berarti menjelajah atau mengunjungi. Perbedaan browser dan mesin pencari itu kalau pada browser yaitu merupakan sebuah software untuk membuka halaman website. Browser tersimpan pada komputer yang digunakan. Itu contoh Google Chrome dapat dibuka melalui shortcut icon yang tampil di desktop. Adapun search engine atau mesin pencari itu merupakan salah satu jenis website yang dapat mencari halaman website lainnya dengan menggunakan keyboard atau pencarian yang dimasukkan pengguna. Yang kedua itu tidak tersimpan pada komputer yang kita gunakan, melainkan tersimpan pada komputer server dan hidup 24 jam non-stop untuk melayani komputer yang mengaksesnya. Contoh itu Google yang dapat diakses melalui link. Cara kerja sebuah web browser, itu yang pertama, user sedang mengakses sebuah website dalam cara mengetikkan alamat situs atau URL Uniform Resource Locator pada address bar di web browser, dalam contoh ini google.com. Kemudian web browser menerima permintaan dari si user dan akan melakukan fetching atau pengambilan data pada DNS server. Ketiga itu data yang telah diambil berupa IP dari perintah yang diketikkan user, contoh www.google.com. Web browser telah mendapatkan IP dari www.google.com. Selanjutnya web browser mengakses ke server dengan IP yang telah didapat dari DNS server. Kelima itu server memberikan data konten dari www.google.com dalam bentuk HTML dan file lainnya seperti CSS, PHP, dan lain-lain. Setelah itu web browser menampilkan konten yang sesuai dengan permintaan user. Nah, inilah contoh gambar yang dimaksud dalam cara kerja web browser.
Nah, selanjutnya itu macam-macam browser. Ini adalah contoh gambaran dari macam-macam browser. Itu pertama itu Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, UC Browser, Safari, Samsung Browser, Opera, Miu Browser, Microsoft Edge, Puffin, Yandex Browser, Netscape Navigator, Aloha Browser, BlackBerry Browser, Waterfox, Palemon, Cyberfox, Qi Browser, Gnome Browser, Nokia Browser. Selanjutnya yaitu pertemuan ke-14 aplikasi internet untuk berbagai keperluan. Tadi telah saya jelaskan ya, pengertian dari internet itu adalah suatu jaringan yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lainnya dengan cepat dan tepat. Selanjutnya itu manfaat internet. Manfaat internet adalah untuk sarana konektivitas dan komunikasi, akses informasi, pengetahuan dan edukasi, alamat dan pemetaan, kemudian bisnis serta hiburan. Mengutip Encyclopedia Britannica, yaitu internet adalah suatu jaringan luas yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Adapun sejarah internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang menggunakan jaringan yang dinamakan ARPANET, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Tujuan awal dibangunnya itu proyek adalah untuk keperluan militer pada saat itu. Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital, mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir, dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat apabila terjadi perang dapat dengan mudah dihancurkan pada mulanya. ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Secara umum ARPANET diperkenalkan pada tahun 1972. Itu tidak lama kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung sehingga membuat ARPANET. Kesulitan untuk mengaturnya, oleh sebab itu ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET yang baru lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Selanjutnya yaitu pengertian jejaring sosial. Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang umumnya adalah individu atau organisasi yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai visi, ide, teman, dan keturunan, dan lain-lain. Jejaring sosial lebih mengacu pada situs atau website yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya orang banyak tanpa dibatasi dan memiliki jalur ikatan seperti keluarga, teman, rekan bisnis, lain sebagainya. Adapun kelebihan dari jejaring sosial itu yang pertama, bisa menjalin silaturahmi sesama teman kita di mana saja tanpa harus bertatap muka. Kedua itu bisa mendapatkan banyak teman dari mana saja. Ketiga itu terkadang dengan jejaring sosial kita bisa bertemu dengan teman-teman lama yang sudah tidak pernah kita ketemui. Keempat yaitu kita bisa menambah ilmu pengetahuan, misalnya kita bisa mendesain dengan lawyer dan dengan jaring sosial. Juga kita bisa membuat aplikasi kemudian di-share ke teman-teman lewat jejaring sosial. Kelima itu lebih cepat mendapatkan informasi, terutama apabila Anda mempunyai akun Twitter, karena akun tersebut lebih mudah untuk menyampaikan informasi yang sedang tren atau yang terbaru. Keenam yaitu dapat digunakan sebagai ajang promosi bagi band-band atau artis yang mempromosikan album atau film mereka.
Selanjutnya, kelemahan jejaring sosial. Itu yang pertama, sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak benar melakukan tindakan kriminal, misalnya digunakan untuk ajang penipuan, berkedok pertemanan. Kemudian setelah kemakan hasutan pelaku, orang tersebut jadi PSK atau diculik. Kedua, yaitu banyak sekali akun-akun palsu yang mengaku dirinya seorang artis atau terkadang bisa dijadikan salah satu objek perusahaan nama baik seseorang. Selanjutnya itu macam-macam jejaring sosial. Itu yang pertama Facebook, Twitter, Friendster, Pur, Tumblr, Homespring, Foursquare, Instagram, Pet. Nah, selanjutnya kita akan membahas pertemuan 15, itu sistem informasi dalam bisnis. Pengertian sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan ialah untuk merujuk kepada interaksi antara orang, proses, algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi, tetapi juga teknologi, informasi, dan komunitas atau yang disebut dengan TIK. Tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi, teknologi di dalam mendukung proses bisnis. Adapun komponen sistem informasi itu pertama, komponen input. Hal-hal yang masuk dalam komponen input ini meliputi kumpulan-kumpulan data. Dalam komponen ini itu semacam metode serta media untuk mengumpulkan data yang nantinya akan diolah menjadi informasi data yang akan dimasukkan berupa dokumen-dokumen dasar. Yang kedua itu komponen model. Yaitu sistem informasi juga membutuhkan komponen model. Komponen ini terdiri dari kombinasi antara prosedur, logika, serta model matematik yang berfungsi untuk memanipulasi dan mengolah data input yang tersimpan. Setelah melalui komponen ini, diharapkan data yang diolah akan menghasilkan keluaran atau informasi yang diinginkan. Selanjutnya itu komponen output. Itu komponen model data atau informasi keluaran melalui komponen output. Dalam komponen output, informasi yang keluar sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Semua pemakai sistem bisa menggunakan data yang berkualitas tersebut. Adapun komponen teknologi, itu menjadi semacam toolbox dalam sebuah sistem informasi. Itu digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan sekaligus mengakses data, menghasilkan keluaran, sehingga membantu pengendalian dari seluruh sistem. Teknologi yang canggih adalah modal utama sebuah sistem. Selanjutnya itu komponen hardware. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk alat menyimpan informasi. Hardware adalah tempat menampung database untuk memperlancar kerja sistem informasi. Adapun komponen software, itu perangkat lunak merupakan tempat yang berfungsi untuk mengolah, menghitung, sekaligus memanipulasi data. Software ini mengambil data dari hardware untuk menciptakan sebuah informasi yang berkualitas. Selanjutnya itu komponen basis data. Basis data merupakan data-data yang saling berkaitan untuk satu dengan yang lainnya. Kumpulan data ini tersimpan di perangkat keras. Data tersebut kemudian diolah di perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data di basis diolah sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan informasi yang berkualitas. Pengorganisasian basis data yang bagus dapat bermanfaat untuk efisiensi kapasitas penyimpanan. Basis data ini bisa diakses atau bisa diolah melalui perangkat lunak tersebut dengan database manajemen sistem. Selanjutnya itu komponen kontrol. Ini komponen yang terakhir yang sudah ada dalam sistem informasi adalah komponen kontrol. Dalam sebuah sistem ada banyak faktor yang berisiko untuk merusak sistem informasi. Itu faktor-faktor seperti bencana alam, temperatur, debu, hingga kegagalan dalam sistem berpotensi merusak sistem informasi. Untuk itu, kamu tetap membutuhkan pengendalian untuk menghindari risiko kerusakan sistem. Komponen kontrol inilah yang mempunyai tugas tersebut.
Aturan dasar sistem informasi pada bisnis. Ada 3 aturan vital agar sistem informasi untuk perusahaan bisnis, yaitu pertama, dukungan terhadap proses dan operasi bisnis. Kedua itu dukungan terhadap pengambilan keputusan oleh pegawai dan manajer. Ketiga itu dukungan strategi untuk keunggulan bersaing. Adapun jenis-jenis sistem informasi bisnis. Pertama itu sistem penjualan dan pemasaran. Itu fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab dalam menjual produk atau jasa organisasi. Kedua itu sistem manufaktur dan produksi. Fungsi manufaktur dan produksi itu pertanggungjawaban untuk benar-benar memproduksi barang dan jasa perusahaan. Ketiga itu sistem sumber daya manusia, itu sebagai pertanggungjawaban untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia mendukung aktivitas seperti mengenali karyawan potensial, menjaga catatan lengkap mengenai karyawan yang ada, dan menciptakan program untuk mengembangkan bakat dan keahlian karyawan. Keempat yaitu sistem keuangan dan akuntansi. Fungsi keuangan bertanggung jawab mengelola aset keuangan perusahaan seperti uang tunai, saham, obligasi, dan investasi lainnya untuk memaksimalkan pengembalian atas aset keuangan ini. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai UAS Project Komputer dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.